ke Gripik. Gimana Zra? Makam Kiai Ageng Gripik itu di Jalan Ki Ageng Gripik, gangnya ada gang nomor 3 kalau nggak salah. Nah, tempatnya itu di Saung Jajar. Kita akan coba telusur ke sana, kita akan cari-cari info. Ngulik informasi ya Zra ya? Oke. Iya, teman kita dua, si Herbatul sama si Dewi udah ada di depan nungguin kita ya. Oke. So, terus ikutin kita, pantengin kita terus, and bye-bye. Bye. I will think of your love for me. In my life, you're my everything. My chains are broken, eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You've changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. We praise you now. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, from I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. My chains are broken, my eyes are open. You're my freedom. Selamat pagi Bapak. Kami di sini mau menanyakan sebenarnya Ki Ageng Gripik itu siapa sih? Karena banyak opini kan mengenai Ageng Gripik. Itu kita mau tanyakan kepada Bapak, itu siapa sebenarnya Ki Ageng Gripik ini? Kalau Ki Ageng Gripik itu nama aslinya yang pernah disampaikan oleh Pak Jurkunci pada kita itu namanya Syekh Abdurrahman Al-Maghribi. Cuma Ki Ageng Gripik itu masih ada keturunan dari Sunan Kiri. Lah keturunannya itu yang kurang memahami apakah keturunan ketiga atau keempat. Cuman pasti ada. Saya nanya di Gresik pun masih ada keturunan. Oh iya Pak, itu tadi mengenai silsilahnya Ki Ageng Gripik. Lalu perannya Ki Ageng Gripik sendiri itu di Malang seperti apa? Gripik itu menuntut ilmu di Jawa Tengah dan beliau pernah mengguru ke Sunan Kalijogo dan pernah menuntut ilmu di kerajaan Mataram Jawa Tengah, kan ada Mataram Jawa Tengah. Iya. Di kerajaan Islam. Terus setelah beliau itu ilmunya sudah memenuhi syarat, ditugaslah oleh sang guru itu untuk menyebarkan agama Islam di Malang Raya, bukan kota Malang. Malang Raya. Dulu nggak ada kota Malang itu, Iya. nggak ada kota Batu, nggak ada Kabupaten Malang. Semua dikelola oleh Adipati Malang, disebut sekarang Bupati. Akhir-akhir pecahlah menjadi kota Malang dan pecah menjadi kota Batu. Kalau orangnya nggak tahu, menyebarkan agama Islam di kota Malang, bukan. Yang Gripik itu penyebar agama Islam pertama di Malang Raya, itu menyebar agama Islam ini. Cuman Kiai Ageng Gripik itu tidak pantang menyerah, istilahnya tetap berjuang, sering berkomunikasi dengan rakyat kecil, bahkan apalagi ada masyarakat kecil yang sakit sering didatangi oleh beliau dan diobati.
Mungkin dengan izin Allah dalam perantara Ki Ageng Geripik itu beliau itu bisa sembuh, ikutlah agamanya beliau, masuklah ke agama Islam. Datang lagi ke masyarakat yang mungkin di zaman dulu adalah zaman jahiliyah di waktu itu, banyak orang yang ya minum minuman keras, banyak yang berjudi. Mungkin disarankan oleh Geripik itu pelan dengan saran yang sangat halus dan sangat pelan, mengikutilah agamanya Ki Ageng Geripik, itu agama Islam. Terus itu Pak, hubungannya ini Kiai Ageng Geripik sama Masjid Ki Ageng Geripik Itu kalau dari kata-kata sekarang itu sangat jauh, Mas. ya. Kalau jalan itu jalan Ki Ageng Geripik, kalau masjid itu masjid Ki Ageng Geripik. Cuma kalau di sana bukan Ki, Mas, di sini Kiai. Mungkin mas-mas sama bapak itu lebih mengetahui apa sih kata-kata Ki dengan Kiai. Cuma kalau saya lihat, kalau saya dengar, mungkin dari ulama antara Ki sama Kiai itu kalau di bahasa Arab itu sudah lain arti. Pak, ini kan namanya makam Ki Ageng Geripik, tapi di makam ini juga ada makam-makam lain yang itu orang-orang penting, seperti Bupati pertama Malang, Bupati kedua, dan Bupati ketiga Malang. Namun apakah ada hubungannya dengan Ki Ageng Geripik ini? Dulu makam di sini tidak luas seperti ini. Makam ini sekarang luasnya 1 hektar, kalau nggak salah kurang 22 meter. Makam ini di zaman dulu sebelum Bupati dimakamkan di sini, Ki Ageng Geripik beserta pengikutnya. Dan lokasinya mungkin sekitar seperempatnya ini. Ada yang mengatakan lokasinya makam ini dulu cuma satu cukup Ki Ageng Geripik sama pengikutnya. Terbentuklah Adipati Malang, istilah pejabat di Malang Raya, yaitu Adipati Malang pertama Kanjeng Sulki ini. Beliau seringlah sowan ke makam ini dan sering berziarah ke makam Ki Ageng Geripik. Sering-sering beliau itu ziarah di sini, akhir-akhirnya berwasiat kepada keluarga dan kepada staf-stafnya, saya nanti kalau meninggal minta dimakamkan di dekat makam Kiai Ageng Geripik. Ditanya oleh keluarga, apakah Anda bisa dimakamkan di sini? Beliau menjawab, saya akan membeli tanah seluas kurang lebih 1 hektar ini untuk pemakaman kita dan keturunan kita nanti. Jadi kalau antara Ki Ageng Geripik sama Bupati Malang pertama itu tidak ada nasab dan tidak ada keturunan, tidak ada hubungan. Makam itu mantan Bupati Surabaya, Probolinggo, Bondowoso, Situbondo itu adalah keturunan dari Bupati Malang 1, 2, 3. Dan makam 1, 2 Bupati Malang, Adipati Malang pertama dan kedua dan ketiga itu adalah satu keturunan. Bupati Malang ini, Kanjeng Surgi ini punya anak namanya Kanjeng Surko, menjadilah Bupati Malang kedua. Kanjeng Surko itu punya anak namanya Kanjeng Urip, jadilah Bupati Malang ketiga. Terus dari keturunan itu ada yang jadi Bupati Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, dan Surabaya juga dimakamkan di kompleks ini. Pak, saya kan itu lihat di internet itu ada makam Ki Ageng Geripik itu di Klaten, dan sekarang di sini ada makam Ki Ageng Geripik di Malang. Yang benar ini sebenarnya yang mana? Ada di Malang, juga ada di Klaten, di Jatinom, Jawa Tengah. Iya. Makam di sini ini sama makam Klaten itu sama-sama Kiai Ageng Geripik. Iya. Di waktu Pak Juru Kunci itu masih hidup, Juru Kunci lama di sini sama Juru Kunci lama di Klaten sering berkomunikasi dan sering datang ke sini, Juru Kunci Klaten itu. Beliau mengakui bahwa yang di Klaten itu adalah
makam Kiai Ageng Geribik kedua. Makam Kiai Ageng Geribik pertama ada di Malang. Saya pun sering walaupun sekarang ke situ. Dan lokasinya tidak sama dengan di sini. Di sini kan luas, kalau di situ mepet. Cuman kalau dari lokasi kampung itu sama. Oh. Berarti yang Kiai Ageng Geribik yang di sana itu orangnya beda. Saya tidak mengatakan kurang memahami waktu beda enggaknya. Ya. Cuman kenapa Juru Kunci dulu tuh kok sudah mengakui bahwa di situ ada adalah makam Kiai Geribik kedua. Ya. Beliau tidak mengatakan sejelasnya. Kalau kita mengatakan di situ mungkin ada hubungan di sini, apa anaknya, apa cucunya di sini. Dan lagi sekarang Juru Kunci di situ kurang memahami juga. Tidak paham. Saya sering ke situ. Iya. Bahkan saya kadang membawa rombongan 2 bis 3 bus. Cuman kalau masalah Kiai Geribik yang pertama, orang Jawa Tengah pun mengakui bahwa Kiai Geribik pertama itu ada di Malang. Ketemu kita lagi. Sekarang kita udah di akhir acara, masih tetap kita berdua. Ya karena dua teman kita sudah ke negaranya masing-masing mungkin sudah ya. Welcome. Sudah kita sudah memberi informasi, mengulik informasi apa yang ada di dalam makam Kiai Ageng Geribik. Udah tahu perannya Kiai Ageng Geribik itu siapa ya Zra ya, gimana? Sejarahnya siapa sih awalnya Kiai Ageng Geribik itu sampai dia punya nama Kiai Ageng. Kemudian kita juga sudah tahu perannya dia dalam menyebarkan agama Islam di Malang Raya itu seperti apa, kemudian cara-caranya dia itu seperti apa, kita juga sudah kita bahas di channel kita. Kemudian karena ini kompleks makam gitu, keterkaitannya dia dengan orang-orang yang ada di kompleks ini itu gimana, itu kita juga sudah tahu. Di kompleks makam ini ada Kiai Ageng Geribik dan siapa aja? Ada Bupati Malang, ada Bupati Surabaya, Bupati Probolinggo, dan Bupati Bondowoso. Ini sudah kita bahas keterkaitan antara bupati yang di 4 kota ini sama Kiai Ageng Geribik sendiri itu seperti apa, kita udah bahas ya Zra ya. Ya, betul sekali. Oke, terus pantengin channel kita, stay tune terus di My Story, My Adventure, and bye-bye.